Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS ya. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, judulnya begini. Mengapa Allah memakai lambang binatang? Gitu. Mengapa lambangnya binatang, Pak ya? Contohnya Wahyu pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Itu ada binatang yang keluar dari laut. Padahal yang dimaksud adalah nabi palsu di dalam Wahyu 13 ayat 8. Yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Jadi yang tidak masuk di dalam kitab kehidupan apa? Di luar Kristen dong. Di luar Kristen tapi jadi tokoh apa namanya? Nabi palsu. Ya, jadi binatang yang dilambangkan ya di dalam Wahyu pasal 13 ayat-ayat awal adalah nabi palsu. Lalu di ayat 11 ada binatang juga yang keluar dari bumi. Ya, itu disebut Mesias palsu. Ya, kok Mesias palsu dilambangkan binatang, Pak? Ya karena palsu. Ya, seperti domba tetapi naga ya toh. Ya, wujudnya seperti domba tapi sesungguhnya naga, yaitu Mesias palsu. Ya. Jadi Allah sering memakai lambang binatang untuk hal-hal yang jahat ya. Ya, hal-hal yang jahat kebanyakan pakai binatang ya. Mari kita lihat. Allah memakai binatang itu, lambang binatang itu apa saja sih? Pertama, Anda yang masih ngotot nyembah Yahweh, Yesus bilang kamu ular beludak. Matius 23 ayat 33. Hari ini kamu masih nyembah Yahweh, padahal ketika Yesus jadi bayi, perhatikan baik-baik, sudah tidak ada yang nyembah Yahweh. Waktu tahun 30 Masehi, tahun 1 Masehi, Yesus bayi oek-oek. Tidak ada yang nyembah Yahweh. Maria ibu Yesus saja, Zakaria bapaknya Elisabet saja, suaminya Elisabet saja, Maria ibu Yesus, Zakaria suami Elisabet saja berdoa kepada Tuhan Allah Maha Kuasa. Tak lain dan tak bukan itu Yesus nanti ketika Yesus sudah naik ke surga. Ya padahal Maria orang Yahudi, tidak lagi nyembah Yahweh. Zakaria imam itu tidak lagi nyembah Yahweh ketika Yesus sudah lahir. Anda yang ngotot bin ngeyel tegar tengkuk. Ya, Yesus sudah lahir, Allah dibentuk Yahweh, dibentuk jadi manusia. Kamu masih ngotot tetap nyembah Yahweh. Yesus bilang kamu ular beludak ke neraka. Matius 23 ayat 33. Hari ini kamu masih nyembah Yahweh, kamulah ular beludak itu. Yang kedua, ketika Yesus menjadi manusia, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri sebagai roh, sebagai Allah di surga. Ya, Yohanes 16 ayat 25. Lalu ayat 26, in that day, pada hari itu kamu tidak lagi berdoa kepada Bapa, tapi kamu berdoa kepadaku, dan aku sendiri tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu. Artinya Bapa sudah tidak ada. Ya, in that day, pada hari itu Yesus naik ke surga, Bapa sudah finish, tidak ada. Ditunjukkan di surga sama sekali tidak ada Bapa. Lalu Anda yang masih super ngotot menyembah Bapa, maka kamu disebut kambing terkutuk. Matius 25 ayat 33 itu golongan kambing itu sebelah kiri. Ayat 41 kamu disebut terkutuk, enyahlah ke neraka, ke lautan api bersama iblis dengan malaikatnya. Jadi nasib ular beludak, orang yang penyembah Yahweh, sama persis dengan penyembah Bapa sebagai kambing terkutuk. Kalau penyembah Yahweh kan ular beludak, kalau penyembah Bapa kambing terkutuk. Nasibnya sama, ke neraka. Hari ini kamu masih nyembah Bapa, kamulah kambing terkutuk. Kalau penyembah Yesus Kristus Allah yang benar disebut domba orang benar. Ya, Matius 25 ayat 33 yang sebelah kanan itu kelompok domba. Lalu ayat 37,
kelompok domba disebut orang-orang benar, yaitu penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Roma 16 ayat 27. Dibuktikan di surga hanya ada Yesus Kristus yang duduk di tahta surga. Sama sekali tidak ada Bapamu itu, sama sekali tidak ada. Anda yang masih ngotot nyembah Bapa, Anda disebut kambing terkutuk. Ya, ke lautan api bersama iblis dan malaikatnya. Lalu di dunia yang baru, ingat Bapak Ibu Saudara, di bumi yang baru, bumi yang sekarang ini lenyap, ya, yang sering disebut kiamat atau lenyapnya langit dan bumi, di dalam Wahyu 20 ayat 11, di hadapan yang duduk di tahta putih itu, yaitu Yesus, lenyaplah langit dan bumi, lalu Yesus menciptakan bumi baru di dalam Wahyu 21 ayat 1. Di bumi baru itu yang masih ngotot, ya, yang masih ngotot, ya, tidak mau mengakui Yesus Tuhan Allah, Yesus anak domba, Yesus Alfa Omega. Ya, bahkan yang masih nyebut Yesus, karena Yesus sudah ganti nama baru. Ingat, di bumi baru Yesus sudah memakai namanya yang baru, tidak ada nama Yesus. Ya, tetapi memakai namaku yang baru. Di mana ya? Wahyu 3 ayat berapa ya? Yesus mengatakan namaku yang baru. Enggak tahu ayat 12, enggak tahu ayat 18 ya. Ya, pokoknya Yesus itu juga punya nama yang baru, ya. Namaku yang baru. Siapa namanya? Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa, Anak Domba. Anda yang menolak nama itu, maka Anda disebut kelompok anjing. Wahyu 22 ayat 15. Di situ ada Yesus Yohanes menyebutkan, tetapi kelompok anjing-anjing. Ya, Anda yang masih ngotot percaya Yesus. Soalnya Yesus udah nggak pakai nama Yesus, betul. Jangan heran ya. Ya, Yahweh, Anda yang masih ngotot, semua itu ada periodenya. Tetapi Allah tidak pernah ganti. Dari Yahweh sampai anak domba sampai Alfa Omega itu tetap Yesus. Ya, tetapi dulu memakai nama sebutan Yahweh, lalu memakai nama kiasan Bapa, lalu memakai nama diri Yesus, kelak memakai nama Alfa Omega. Dari dulu juga Alfa Omega Yesus. Ingat Bapak Ibu, di bumi baru, ingat ya, di bumi baru, bukan bumi yang ini, yang surganya diturunkan ke bumi yang disebut Yerusalem baru. Di Yerusalem baru, di surga Yerusalem baru, sudah tidak ada nama Yesus. Yang ada siapa? Tuhan Allah, Alfa Omega, Anak Domba, Maha Kuasa. Itu nama baru Yesus. Anda yang menolak nama baru Yesus disebut kelompok anjing. Pakai binatang lagi kan. Dulu yang menolak, yang masih ngotot nyembah Yahweh disebut ular beludak. Yang masih ngotot nyembah Bapa disebut kambing terkutuk. Nanti di bumi baru yang menolak Yesus Alfa Omega disebut anjing. Anda mau jadi kelompok apa? Kalau kelompok anjing nggak mungkin, kita kan hidup di bumi lama, ya. Jadi nanti di bumi baru kita udah nggak ada, ya. Ada penciptaan manusia baru di bumi baru, ya. Jadi pilihannya Anda itu hanya jadi ular atau jadi kambing terkutuk. Cek aja dirimu, nyembah apa sekarang? Nyembah Bapa, Pak. Anda kambing terkutuk. Kami masih nyembah Yahweh, Pak. Itu Anda ular beludak. Lah ini aneh, Pak. Kami menyembah Bapa Yahweh. Berarti kamu ular beludak, kepalanya kambing terkutuk. Ya. Ada penyembah Bapa Yahweh di sini? Ya. Kamulah ular beludak kuadrat, ya, kepalamu kambing terkutuk. Wah, ini udah neraka kuadrat. Sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Kita di era bumi lama ini, di bumi yang lama ini, yang harus kita sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nanti di bumi baru harus pakai namanya yang baru. Nggak boleh nama Yesus. Ya, nanti kamu disebut anjing. Ya, tapi itu bukan kita. Kita kan manusia di bumi lama, sudah habis nanti pada waktu kiamat, pada waktu lenyapnya langit dan bumi.
lalu terjadi penciptaan manusia baru di bumi baru. Kita sudah ada di surga, ya, kecuali Anda yang di neraka, yang ngaku Nasrani itu teriak-teriak melulu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kapan Yesus Allah? Yesus nggak pernah jadi Allah, makanya kamu neraka, kambing terkutuk. Anda yang teriak-teriak, gereja-gereja yang teriak-teriak Yesus Tuhan, tetapi di gerejamu Yesus tidak pernah jadi satu-satunya Allah, kamulah kambing terkutuk. Berapa banyak gereja sekarang ini? Iya Pak, di tempat kami Yesus bukan satu-satunya Allah. Malah Allah kami 3 Pak. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kamulah kambing terkutuk itu. Ini ayat Alkitab. Anda nggak bisa bantah. Anda yang masih nyembah Yahweh, ya, apapun namanya, Yehova kayak Yahweh kayak Yeshua kayak apa kayak nggak tahu lah, Yahweh, Yehova ya loh. Yehova, Yahweh, Hashim, yang masih begitu, kamulah ular beludak. Ular beludak sama kambing terkutuk sama-sama ke neraka. Jadilah domba orang-orang benar, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Itu baru masuk surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.